Selamat hari Minggu adik-adik kelas Nadia. Apa kabarnya hari ini? Pasti dong semangat, nggak sabar kan mau ibadah ya. Dan gak kerasa loh kita udah masuk di bulan September adik-adik. Luar biasa, Tuhan kita ajaib. Walaupun kita nih 1 tahun ini masih aja di rumah aja ya adik-adik, tapi gak mengurangi sukacita kita ya. Tak, karena Tuhan ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Kita mau mulai ibadah kita adik-adik. Kita mau berdoa dulu ya. Hari Minggu teman-teman, minggu ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah online kami. Berkati Cici Koko yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati juga untuk teman-teman kami yang mengikuti ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bulan September merupakan bulan misi loh di gereja kita adik-adik. Selama bulan ini akan diperkenalkan beberapa program dari Yayasan HBLM. Apa sih Yayasan HBLM? Yayasan HBLM adalah Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri. Yayasan HBLM ini adalah yayasan Kristen yang bergerak di bidang kemanusiaan dan pengembangan masyarakat. Nah, Yayasan HBLM ini ada di bawah naungan gereja kita adik-adik, Gereja Bethlehem. Visi Yayasan HBLM adalah membangun kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia yang berkarakter sehingga mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Nah, minggu ini coba kita mau dengar salah satu program HBLM di gereja kita ya adik-adik. Adik-adik siap? HBLM Rescue. Terima kasih kami ucapkan untuk bantuannya dari GSJA Bogor yang melalui Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri. Program ini bertujuan untuk memberikan dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah ataupun bencana. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, yayasan tentunya bekerja sama dengan organisasi-organisasi terkait dengan lokasi bencana untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Ayo sama-sama kita dukung program ini dan kabar baik harus disampaikan ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 49 ayat 6b. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus, sentuh hati mereka sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus melalui kami yang kecil ini. Kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, kita udah dengerin satu program yang luar biasa dari Yayasan HBLM ya adik-adik. Wah, luar biasa, dan Cici mau ajak juga adik-adik untuk ikut serta mendoakan dan juga mendukung setiap program HBLM yang ada di gereja kita. Program misi ya, kita mau sukseskan nih selama bulan September ini. Kita akan dengerin setiap program-program luar biasa yang ada di gereja kita. Siap ya adik-adik? Kita mau jadi terang bagi dunia di sekitar kita. Siap? Adik-adik mau dong ya jadi terang buat sekitar kita, buat bangsa Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi ya adik-adik. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap, ku
semangatnya dia ya. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam apa adik-adik? Dalam perkataan, benar. Dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Kita mau ya, lewat perkataan kita, lewat tingkah laku dan perbuatan kita menjadi terang. Salah satunya di bulan misi ini kita mau jadi terang buat sesama kita ya adik-adik ya. Nah coba dari minggu kemarin kayaknya adik-adik lagi belajar tentang perlengkapan senjata Allah ya. Wah luar biasa. Apa aja minggu kemarin yang minggu kemarin dibahas sama Ko Ferry? Masih ada yang ingat? Wah, pintar kalau masih ingat. Nah, minggu ini juga akan ada kelanjutannya mengenai perlengkapan senjata Allah ini. Nah, supaya adik-adik ingat nih apa aja perlengkapan senjata Allah, Cici mau ajarin lagu nih, lagu zaman Cici sekolah minggu dulu nih ya, tentang perlengkapan senjata Allah. Siap-siap ya adik-adik, biar adik-adik tuh ingat nih apa aja sih senjata kita untuk melawan si iblis. Kita pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, sepatu Injil damai, berjalan ramai-ramai ke Yerusalem kota permai. Pakai tameng kepercayaan, berketopong keselamatan, bersenjata perkataan Tuhan, jadi satu kelengkapan. Kita mau hafalkan perlengkapan senjata Allah ini ya adik-adik. Kita pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, sepatu Injil damai, berjalan ramai-ramai ke Yerusalem kota permai. Pakai tameng kepercayaan, berketopong keselamatan, bersenjata perkataan Tuhan, jadi satu kelengkapan. Satu kali lagi biar tambah hafal. Kita pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, sepatu Injil damai, berjalan ramai-ramai ke Yerusalem kota permai. Pakai tameng kepercayaan, berketopong keselamatan, bersenjata perkataan Tuhan, jadi satu kelengkapan, jadi satu kelengkapan. Yes. Iya, kita mau hafalkan ya adik-adik senjata untuk melawan si iblis ya. Dan firman Tuhan hari ini akan bahas juga satu senjata Allah. Siap-siap dong, mau dengerin kan ya? Duduk yang manis adik-adik, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya, catatannya disiapkan dulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan, Yesus, kami percaya padamu. Setiap waktu kami butuh Tuhan. Di setiap waktu ku memerlukanmu. Hanya Kau Tuhan penolongku. Ku tak akan mampu lalui tanpamu. Hanya Kau Tuhan
Bapa kami yang ada dalam surga, Tuhan terima kasih untuk hari ini kita diberikan umur, nikmat, dan masih panjang umur, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini melalui tatap muka secara online. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah Cici atau koko kami untuk menerangkan dan menceritakan firman Tuhan. Juga berkati kami untuk bisa mendengarkan dan memahami dengan jelas, agar berguna di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik Madya, gimana kabar kalian? Sudah mulai masuk tahun ajaran baru, adik-adik harus lebih giat lagi belajar, harus lebih sungguh-sungguh dalam mempelajari pelajaran yang baru. Yuk nggak berlama-lama, kita akan belajar tentang salah satu senjata Allah yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Apa kira-kira? Kemarin kita belajar juga, mungkin beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang berikat pinggalkan kebenaran. Hari ini kita belajar tentang baju zirah keadilan. Kira-kira adik ngerti gak sih baju zirah tuh apa sih? Seperti tameng atau seperti anti peluru. Kalau sekarang seorang polisi biar dalam dia menghadapi tugas, dia biasanya pakai anti peluru. Nah seperti itu juga mungkin untuk zaman dulu Tuhan ciptakan, Tuhan berikan ide di Alkitab bahwa baju zirah keadilan. Karena kenapa perlu baju zirah? Baju zirah itu melindungi hal terpenting dalam tubuh kita, organ tubuh kita. Hal apa yang terpenting dalam tubuh kita? Ayo kita pelajari lebih dalam lagi. Oke, ini adalah tampilan seorang prajurit di mana dia dengan selengkap senjata Allah, dengan katakan bahwa aku siap untuk berperang seperti kita saat ini, bahwa dia mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu ada di Efesus 6, adik-adik bisa baca, tapi Cici akan pelajari saat ini tentang baju zirah keadilan. Ada di Efesus 6 ayat 15. Itu mengatakan bahwa kita harus siap sedia sebagai tentara-tentaranya Allah, selalu memakai seluruh senjata Allah. Salah satunya baju zirah keadilan itu. Dikatakan bahwa minggu lalu kenakan senjata Allah yang terdiri dari ketopong keselamatan, kita harus berbaju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, perisai iman, kasut kerelaan untuk mengabarkan Injil. Sekarang tentang keadilan itu sendiri. Kalian pernah berpikir gak sih? Kalian mungkin sering berkata, ih gak adil mama, atau ih gak adil ya dia sama aku. Arti kata adil itu sendiri adik-adik pernah gak? Kenapa kok orang bisa berkata tidak adil? Mungkin adik-adik sendiri juga berkata, kok nggak adil ya? Mungkin adik-adik juga pernah mengalami hal ketidakadilan. Misalnya di sekolah, guru A, kok dia memperlakukan si teman kamu lebih baik dibandingkan kepada saya. Adik-adik merasa ketidakadilan itu. Atau jangan juga, atau papa mama, kadang-kadang mungkin adik-adik merasa, kok papa atau mama lebih baik ke adik atau kakak saya ya? Sehingga adik-adik mengalami satu ketidakadilan itu. Apa perasaan adik-adik waktu adik-adik mengalami hal ketidakadilan? Pasti ada rasa sebal, kecewa, sakit hati. Mungkin juga hal itu yang melingkupi adik-adik saat kita mengalami hal ketidakadilan itu. Tapi puji Tuhan, ada satu kuncinya gimana kita bisa keluar dari hal kecewaan, kepahitan seperti itu. Kita bisa datang sama Tuhan, tutup pintu, kita berdoa, Tuhan hari ini saya ngerasa banget ketidakadilan sehingga saya merasa marah, kecewa, tapi kami percaya di dalam nama Tuhan, Tuhan akan mampu membela saya. Saat kita berdoa, kita akan merasakan satu kelepasan dalam hati kita, sehingga kita merasakan sukacita yang baru yang Tuhan janjikan, yang akan Tuhan berikan sama kita. Oke, arti kata adil Cici bilang tadi. Kita akan belajar lebih dalam lagi keadilan. Adil sendiri itu mencakup beberapa unsur. Salah satunya adalah ketidakberpihakan kepada siapapun, tidak membeda-bedakan, tidak melakukan untuk kepentingan diri sendiri. Ya, jadi waktu saat kita melakukan unsur keadilan itu, otomatis kita akan berkata benar kalau itu benar, salah kalau itu salah. Nah itu artinya berkata adil. Jadi kita nggak melakukan sesuatu karena kita karena dia baik biarin dah, nggak apa-apa. Nggak adil juga, dia mah nggak baik biarin, saya nggak mau adil sama dia. Nggak seperti itu. Tapi sikap adil, kita nggak akan berpihak pada siapapun, tapi kita akan mengatakan bahwa itu benar kalau benar, berkata salah kalau itu salah, walaupun bikin orang nggak enak. Ya, adik-adik harus belajar. Nah, fungsi baju zirah tadi dikatakan bahwa untuk melindungi organ yang paling penting dalam tubuh kita. Apa di dalam sini yang organ paling penting? Benar, jantung atau hati. Baju zirah itu di dalam kerohanian sendiri mengatakan itu
melindungi hati kita. Kenapa? Tuhan bilang dalam firman-Nya, berbaju sirahkan keadilan. Ternyata Tuhan bisa berbicara dalam hati kita. Makanya penting sekali kita menjaga hati kita dengan memakai baju sirah keadilan. Secara nyata kita nggak bisa melihat seperti tentara memakai baju sirah, tapi kita waktu kita berdoa, Tuhan saya memakai baju sirah keadilan, ketopong keselamatan, dan kita yakinkan itu dan kita imani. Waktu kita mengalami hal yang nggak enak, ketidakadilan seperti tadi Cici contohkan tadi, kita akan bisa menangkalnya dan hati kita tetap bisa lembut. Waktu hati kita lembut, Tuhan katakan juga di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata dalam hati juga terpancar kehidupan. Jadi waktu kita menjaga hati dengan memakai baju sirah keadilan, otomatis ada kehidupan di dalam diri kita. Bukan berarti kita kalau kita nggak ada baju sirah kita akan mati. Itu mati secara harafiah. Harafiah artinya firman Allah yang kita dengar itu nggak jadi kekuatan buat kita, nggak mengubahkan hidup kita. Itu artinya hati-hati adik-adik. Hati adik-adik mulai keras. Tuhan mau anak-anaknya dipimpin, diberkati dengan hati yang lembut. Karena apa? Kita sudah mengenakan baju sirah keadilan yang seperti Tuhan jadikan itu. Hati yang perlu dilindungi. Kenapa Tuhan mau waktu kita mengenakan baju sirah itu, hati kita dilindungi? Karena Tuhan seringkali berbicara melalui hati kita. Waktu hati kita keras, otomatis kita nggak akan dengar suara Tuhan. Malah mungkin waktu kita dengar hati kita berkata, kamu nggak boleh ngomong gitu, itu kasar. Mungkin kita bilang, nggak apa-apa, mama juga gitu. Nggak boleh berkata gitu, atau nggak boleh nyontek. Nggak apa-apa, gurunya juga waktu saya belajar sungguh-sungguh kok nilainya jelek, dia gini. Kadang-kadang kita seperti itu karena kita merasa bahwa kita sudah benar. Padahal nggak ada satu orang pun benar kecuali hanya Tuhan saja. Kadang-kadang Tuhan mengajarkan kita hal-hal yang kita pikir, kok Tuhan biarkan hal itu terjadi, ketidakadilan itu terjadi dalam diri kita. Oke, kita rubah cara pikir kita. Hal yang nggak baik yang terjadi dalam kita, dalam diri adik-adik juga, itu membuat kita semakin menyadarkan bahwa ada kuasa Allah. Kita nggak bisa bilang bahwa besok saya rencana dari pagi sampai sore ABCDE. Tapi kalau Tuhan yang berencana bukan seperti itu, Tuhan kan bisa hancurkan hal rencana kita yang sudah kita tulis dengan baik. Tuhan bisa jadi set why apa. Tapi waktu kita bersandar sama Tuhan, Tuhan kan bicara dalam hati kita apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita bicarakan, apa yang harus kita kerjakan. Itulah fungsinya baju sirah seperti itu. Kita akan belajar tentang kisah di Alkitab, itu kisah tentang Raja Salomo. Apa sih tentang Salomo? Salomo ini adalah salah satu raja yang paling berhikmat pada zamannya dulu, sehingga banyak raja-raja di seluruh negeri datang belajar mendengar tentang hikmat yang Tuhan berikan sama Raja Salomo. Ada di 1 Raja-Raja 3, 16-28 dikisahkan bahwa pada waktu raja sedang ada di dalam istananya, datang dua orang perempuan sundal. Mereka hanya tinggal berdua, masing-masing mempunyai anak yang masih bayi. Satu hari perempuan itu datang sama raja, mereka minta keadilan. Raja bingung karena nggak ada saksi sama sekali, dia nggak bisa memutuskan sampai dia dengar semua keluh kesahnya. Satu orang berkata, Raja, waktu saya tidur, anak saya tuh tiba-tiba ditemukan mati dalam pangkuan saya. Padahal saya tahu anak yang di pangkuan saya itu bukan anak saya, tapi anak yang mati itu anak perempuan yang itu. Tapi perempuan yang lain juga mengatakan, enggak, salah, bahwa yang anak yang saya pegang itu anak yang masih hidup. Mereka berdua saling tektokan gitu, saling mempertahankan pendapat mereka masing-masing. Kira-kira sebagai raja bingung nggak? Ya pasti bingung, karena waktu zaman dulu kita nggak ada CCTV, nggak ada saksi, nggak ada apa yang bisa mengatakan bahwa ya perempuan yang baju hijau yang benar, atau perempuan yang ini yang benar. Tapi karena ada Tuhan Yesus, karena ada Roh Kudus, karena ada Allah Bapa yang mengingatkan, Raja Salomo mengatakan bahwa oke, pengawal, ambil pedang. Oke, karena masing-masing mengatakan bayi saya yang hidup, bayi dia yang mati, atau yang satu juga mengatakan hal yang sama, kita belah aja bayi ini sehingga masing-masing dapat separuh sebelah kiri, separuh sebelah kanan mungkin. Tapi puji Tuhannya luar biasa, Tuhan kasih hikmat Raja Salomo melalui apa? Melalui hatinya Raja Salomo. Ternyata hikmat bisa datang melalui hati. Tuhan bisa bicara melalui hati. Penting sekali pakai baju sirah. Cici percaya Raja Salomo saat itu mengenakan baju sirah yang dari Tuhan. Waktu dia mengatakan itu, ternyata ibu yang benar-benar mempunyai bayinya itu mengatakan dengan penuh belas kasihan, Raja, jangan dibunuh, biarin bayi itu kasih ke perempuan itu.
Biarin bayi yang mati mungkin secara nggak langsung juga mengatakan, ya itu bayi saya deh, saya mengakui aja deh, daripada dia dimatiin atau dibunuh. Tapi perempuan yang baiknya meninggal berkata, iya sebaiknya penggal aja, biarin saya dia nggak dapat bayinya hidup, saya juga nggak dapat bayi hidup. Raja Salomo langsung mengetahui ibu yang mana sebenarnya dari bayi itu. Wow, Tuhan bisa jadi CCTV yang luar biasa. Tuhan kasih hikmat melalui hatinya Raja Salomo. Jadi penting sekali baju zirah yang harus kita kenakan sepanjang hari ini. Kita belajar tentang satu hal, bahwa Tuhan bisa bicara melalui hati. Kita jangan menganggap bahwa hati itu merupakan hal yang biasa aja. Waktu kita biarin sakit hati, itu dalam hati kita kekecewaan, dibiarinin aja, biarin, saya sebel sama dia, saya nggak mau ngampunin, biarin aja dia yang salah kok. Atau mama kok bikin kesel, biarin, saya nggak mau ngomong lagi sama mama. Kalau kita biarkan hati kita seperti itu, dibiarkan dipimpin dengan hal yang nggak baik, kita akan mengalami lama-lama hati kita nggak lembut lagi, hati kita mulai keras. Sehingga siapa yang paling disenangkan untuk hal ini? Iblis. Dia bilang, wah misi gue berhasil nih, misi saya berhasil. Sehingga kalau orang yang hatinya keras, otomatis dia nggak bisa mendengarkan suara Tuhan. Otomatis hikmat dari Allah dia nggak bisa dengar. Otomatis dia akan selalu melakukan hal dosa. Otomatis dia selalu berkata kasar. Otomatis dia selalu melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena dia katakan, udah biasa itu mah, kemarin juga saya lakuin, sekarang saya lakuin udah biasa. Lama-lama hatinya menjadi keras. Siapa yang rugi? Yang rugi kita sendiri. Kita nggak akan bertumbuh ke arah yang Tuhan Yesus mau, tapi lama-lama kita akan semakin mundur. Tuhan mau hati yang lembut. Kenapa? Karena waktu hati yang lembut, kita akan dengan mudah mendengar suara Tuhan. Kita dengan mudah mau mengampuni orang. Kita dengan mudah menjadi berkat buat orang. Kita dengan mudah juga untuk mau diajar dan melakukan hal firman Tuhan. Hal firman Tuhan seperti apa? Kita harus hafal seluruh Alkitab? Enggak. Melayani orang, kita bantu papa mama, itu merupakan satu hal pelayanan. Tuhan nggak minta anak-anak Tuhan melakukan hal-hal yang susah, enggak. Yang Tuhan kasih sama kita, untuk Cici, untuk kalian juga, hal yang bisa kita lakukan. Apa contohnya? Membereskan tempat tidur sesudah kita bangun tidur. Nah itu salah satu pelayanan juga, seperti yang Tuhan ajarkan. Waktu kita belajar nggak nontek. Nah itu merupakan satu hal yang Tuhan kasih sehingga hati kita lembut dan kita mau belajar. Ada komitmen yang adik-adik sudah katakan waktu camp kemarin. Siapa yang sudah jadi manusia baru, Cici yakin hatinya juga menjadi hati yang lembut. Kita belajar komitmen mengatakan hal yang baik. Berani berkata ya kalau ya, tidak kalau tidak. Jangan takut karena kalau saya berkata benar ntar teman saya ngejoin saya. Atau guru saya ntar malah nggak senang sama saya. Enggak, anak Tuhan ada resiko yang harus kita lakukan. Tapi waktu kita melakukan kebenaran, lihat Tuhan akan ada di pihak kita. Oke adik-adik, kita akan belajar hal ini, bahwa selalu pakai selengkap senjata Allah. Hari ini Cici bahas tentang baju zirah, keadilan. Kenapa? Saat hati yang lembut, maka firman Tuhanlah, hatinya Allah, Roh Allah yang ada dalam diri kita, sehingga hati kita menjadi hati yang peka untuk dengar kedengaran akan suara Tuhan. Hati yang peka untuk selalu mau dibentuk sesuai kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita. Nah itu, waktu hati kita lembut, iblis gak gampang masuk, karena Tuhan sudah bentengi kita dengan baju zirah tadi. Ya, adik-adik tinggal pilih mau membentuk hati adik-adik seperti hati yang keras atau hati yang lembut. Itu pilihan dalam diri adik-adik. Tapi Cici selalu berdoa, anak-anak Madya harus berani berkata benar, harus berani melakukan hal yang Tuhan mau. Ya, gimana tahu cara yang Tuhan mau? Berdoa, WPDA, ya, waktu pribadi dengan Allah. Itu adalah hal penting dalam kehidupan adik-adik, sehingga setiap hari hidup adik-adik dipimpin sama Tuhan. Yang pasti pikiran kita, hati kita, mulut kita berkata yang benar. Karena Tuhan yang pakaikan baju zirah keadilan itu, ketopong keselamatan, segala hal senjata Allah kita pakai setiap hari. Sehingga kita mampu mengalahkan segala panah-panah si iblis. Ayat hafalan kita hari ini adalah Ulangan 16 ayat 20. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman.
Ternyata waktu kita mengejar keadilan, Tuhan bilang ada kehidupan dan kita juga memiliki negeri. Itulah janji Tuhan buat kita anak-anaknya. Ya, jangan pernah bosan-bosan untuk selalu setia ibadah online. Gimana Ci caranya supaya saya nggak bosan atau kok males ya ibadah? Enggak. Setiap mau ibadah kita berdoa, Tuhan saya siap dengerin firman Tuhan, saya siap memuji Tuhan, saya mau diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu kita berkata itu, Tuhan akan siapkan hati yang rindu untuk dengar-dengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa setiap firman yang kami dengar saat ini menguatkan kami, mengubahkan kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi hari demi hari. Kami percaya biarkan orang-orang di sekitar kami merasakan bahwa kami mempunyai hati yang lembut karena ada firman Allah dalam hati kami. Pimpin setiap apa yang kami pikirkan, setiap apa yang kami katakan. Ada kekuatan baru, biarkan roh Allah-Mu selalu ada dalam hati kami, menguasai hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami untuk Tuhan pimpin. Jadikan kami anak-anak yang berkat, anak-anak yang masih sekolah, anak-anak yang diberkati dengan hikmat dari Allah, kepintaran dari Allah. Berkati kedua orang tua kami, berkati semua untuk popom, oma, opa semuanya di dalam nama Tuhan, untuk Mbak juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah, kasih Allah menyertai hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Tutup bungkus kami terus dengan darah Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selalu setia WPDA ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Sarangil, God bless you. Halo teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi LK. Sekian Kids nih hari ini. God bless you. Bye bye. Hai adik-adik, lanjut ke pengumuman minggu ini ya. Yang pertama, jangan lupa di hari Kamis ini ada Living Word Kids jam 10 pagi seperti biasa di YouTube channel Live Kids. Jangan lupa saksikan ya. Wah, kita udah memasuki bulan September nih. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak nih, di bulan ini tuh bulan apa ya? Yap, bulan September adalah bulan misi di gereja kita. Cici Mika mau ingetin untuk adik-adik tetap mendoakan oikos kalian ya. Orang-orang yang dekat sama kalian yang belum mengenal Tuhan bisa kalian ajak juga nih untuk bisa beribadah sama kalian. Kalian Cici ajak mulai belajar memberi persembahan si Taufik nih. Memberi untuk membantu program-program misi di gereja kita. Nanti di minggu terakhir di bulan ini akan dibagikan form si Taufik. Jadi nanti kalian bisa minta bantuan papa mama untuk mengisinya ya. Oke, itu aja untuk pengumuman minggu ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.